bersama senior kita Bapak Profesor Dr. Munziri kami yang saya hormati, Bapak Ibu forum diskusi SAIS yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama sekali saya ucapkan selamat kepada SAIS dengan segala program-programnya. Berikutnya kita tidak memperpanjang mukadimah, langsung kita masuk kepada substansi yang dipercayakan kepada saya, bahwasanya Al-Quran itu banyak sekali memuat nilai-nilai tentang pemerintahan. Satu aturan yang tidak bisa dilaksanakan itu disebut nilai. Apabila bisa dilaksanakan dalam berbentuk undang-undang itu disebut hukum. Karena itu nilai-nilai pemerintahan dalam Al-Quran itu sangat kaya, tapi hukum pemerintahan itu sedikit. Nah, ada pemerintahan itu bagaimana sebaiknya, ada pula bagaimana seharusnya. Bagaimana sebaiknya ini adalah pada tataran idealisme, bagusnya pemerintahan itu bagaimana. Tetapi ada persoalan bagaimana seharusnya. Ini adalah pada tataran praktis. Sebab apa yang terjadi di lapangan itu berbeda dengan apa yang seharusnya ada dalam ketetapan. Karena itu pemerintahan dalam Islam itu tidak berkaitan dengan satu aturan, artinya sudah paketnya harus seperti itu. Yang ada dalam Islam itu hanya satu, pemerintahan itu harus ada. Kenapa? Manusia tidak bisa hidup sendiri, dia harus hidup bersama orang lain. Nelayan tidak bisa makan nasi kalau tidak ada petani. Begitu juga petani tidak bisa makan ikan kalau tidak ada nelayan. Maka terjadilah interaksi. Keniscayaan hidup bersama menyebabkan orang hidup dalam komunitas-komunitas yang harus dibatasi perbuatannya supaya tidak saling menyakiti, tidak saling merugikan, kalau bisa saling menguntungkan. Maka dibuatlah hukum. Hukum itu gunanya untuk mengatur supaya masyarakat hidup adil makmur. Tapi hukum itu tidak ada artinya kalau tidak ada orang yang menjalankan hukum tersebut. Orang yang menjalankan hukum tersebut itulah yang disebut dengan pemerintahan. Bahasa Arabnya khilafah. Kepala negaranya khalifah. Atau imamah, kepala negaranya imam. Atau imaroh, kepala negaranya amir. Intinya satu, yaitu harus adanya pemerintahan. Kalau dalam Al-Quran 3 istilah tersebut, kalau kita bisa menyesuaikan. Bentuk pemerintahannya apa? Presidensil, kepala negaranya presiden. Itu sama dengan imam, sama dengan imaroh, sama dengan khilafah, pemerintahan. Bapak Ibu sekalian, karena itu saya menyajikan dalam makalah saya yang singkat ini, saya berusaha untuk tidak banyak melakukan interpretasi, tetapi analisis historis saja bagaimana kita melihat idealisme pemerintahan itu di masa sahabat, yaitu di masa Abu Bakar Siddiq. Kenapa?
Sebab meskipun di dalam Al-Quran banyak norma-norma pemerintahan, tetapi ada satu yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dan yang satu ini yang bikin persoalan perpolitikan ini sampai sekarang belum kunjung selesai. Siapa itu? Apa itu? Yaitu figur. Siapa figur yang harus menjadi pemimpin dalam komunitas orang Islam ini? Bisakah orang non-muslim menjadi figur? Siapakah yang menjadi figur? Bagaimana cara mengangkatnya? Persoalan figur tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Yang ada disebutkan sistemnya musyawarah. Syawirhum fil amri, bermusyawarah pada mereka dalam mengambil keputusan. Dari mana kita memahami hal itu? Itulah yang akan saya bentangkan dalam makalah saya ini. Nah, kalau dia pengantarnya sudah saya tambahi tadi. Kemudian kita melihat perlunya pemerintahan. Pemerintahan di masa sahabat Nabi telah menjadi pemikiran mereka sejak Rasulullah SAW masih hidup. Saya ingin menggambarkan bagaimana pemerintahan di mata sahabat Nabi dalam bentuk sejarah, yaitu pemikiran-pemikiran yang mereka perdebatkan dengan apa yang mereka buat. Ada dua. Pertama pemikirannya, kedua perbuatannya. Kalau pemikirannya, saya akan menyajikan debat-debat politik di masa pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Untuk itu saya mengambil sebuah data dari Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri, bahwasanya Abbas bin Abdul Muthalib ada bertanya sama Abu Bakar, Abu Bakar, kalau Rasulullah SAW meninggal, siapa yang akan menjadi gantinya? Apakah ada di pesankan Rasul? Abu Bakar nggak ada. Kedua, Umar ditanya juga, Umar, apakah ada Rasul berpesan siapa pengganti beliau setelah dia wafat? Forum diskusi sekalian, dari ungkapan Abbas bin Abdul Muthalib ini ada beberapa interpretasi yang saya ambil. Pertama, para sahabat mempunyai, paling nggak ini diwakili oleh Abbas bin Abdul Muthalib, menunjukkan bahwasanya negara itu perlu. Pada selama ini orang Arab hidup tanpa negara. Kata Ibnu Khaldun memang begitu. Suatu masyarakat yang fanatismenya, asobianya sangat tinggi, tidak bisa punya negara. Dan orang Arab itu asobianya sangat tinggi, sehingga mereka ratusan tahun tidak punya negara. Tapi Rasulullah masih hidup, Abbas bin Abdul Muthalib sudah bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, apakah ada pesan Rasul tentang siapa pengganti? Berarti dalam hal ini mereka melihat Rasul juga sebagai pemimpin negara, bukan sekedar pemimpin agama. Untuk pemimpin agama Rasul tidak tergantikan karena dia adalah Rasul yang terakhir. Tapi untuk pemimpin negara mutlak harus ada yang menggantikan. Siapa yang menggantikannya? Tentu para sahabat. Kenapa Abbas bertanya kepada Abu Bakar dan Umar? Karena mereka orang yang paling berjasa dalam Islam. Dari pemikiran ini kita melihat aspek jasa merupakan unsur terpenting dari kepemimpinan.
Untuk apa diangkat orang yang tak bisa kerja? Untuk apa diangkat orang yang tak punya jasa? Karena itu Abbas menyarankan sama Ali selesai kepada Ali, sarankan oleh Abbas, wahai Ali, bilang sama Rasulullah supaya dirimu saja yang akan dipesan sebagai khalifah. Dari peristiwa ini, pertama, Al-Quran tidak menentukan siapa khalifah, siapa pemerintahan pasca Rasul. Kedua, Nabi sendiri tidak ada melakukan. Ketiga, sahabat merasa perlu itu harus ada. Itu menunjukkan jiwa kenegaraan pada sahabat sudah terasah dengan baik. Dari mana diasah? Tentu saja dari sumber ajaran kecerdasan mereka, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ternyata hadirin sekalian, sampai Rasulullah SAW wafat, tidak ada beliau menunjuk siapapun. Dari prediksi ini apa yang kita dapat tafsirkan? Pertama, urusan pemerintahan itu bukan urusan negara, tapi urusan dunia. Sekiranya ada ditetapkan Nabi orangnya, maka praktis kita akan kesulitan mencari pemimpin. Mungkin ada keturunan Nabi atau keturunan Arab di Arab sana, lalu bagaimana kita yang jauh dari Arab? Siapa yang akan kita tunjuk sebagai pemimpin? Kedua, dalam pemikiran saya bahwasanya umat Islam pada saat itu sudah sangat dianggap dewasa oleh Al-Quran dan Sunnah, sehingga Al-Quran dan Sunnah itu lepaskan. Secara sosiologis lah, secara sosial lah, kalian cari siapa pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin umat. Nah itu makanya menurut Muhammad Syarif Ahmad, Islam tidak mengatur tentang nizamus siyasah. Nizamus siyasah itu tergantung tuntutan sosial masyarakatnya. Masyarakat yang maju tentu pemerintahan yang maju, bisa demokrasi. Masyarakat yang terbelakang, masyarakat yang terisolir, tentu cara mereka menganggap pemimpin sesuai dengan pengetahuan atau keluasan pemikiran yang ada pada mereka. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kepemimpinan dilihat dari aspek jasa, lalu agama bukan petunjuk untuk figur, tapi karakter dari figur. Pada awalnya agama, dalam hal ini keputusan Rasul, dianggap sebagai aturan juga dalam menentukan figur kepemimpinan. Dari mana kesimpulan itu diambil? Dari Abbas bertanya sama sahabat tentang ucapan Rasul. Berarti Rasul itu adalah figur sentral, yang mana ucapan dia itu A kata dia harus A, B kata dia harus B. Nah makanya Abbas bertanya kepada Rasul. Tapi ternyata Rasul tidak ada menentukan siapa yang akan menjadi pengganti beliau. Berarti dalam hal ini urusan pemerintahan adalah urusan duniawi, bukan urusan agama. Untuk itu, bagaimana sahabat menanggapi ini? Ketika Rasulullah SAW wafat, jenazahnya belum dikebumikan selama 2 hari. Sebab apa? Ada persoalan. Jenazah Rasul ini dikebumikan di mana dan siapa yang akan mengurusnya? Ali dengan Fatimah
menjaga jenazah Rasul, sementara kalangan Ansor sudah berdiskusi. Mereka merasa bertanggung jawab karena Madinah adalah kota mereka, Muhajirin adalah tamu. Pada saat Rasul tidak lagi ada, mereka harus mengambil cepat estafet pemerintahan supaya jangan ada kekosongan pemerintahan. Nah, lalu mereka berembuk dengan sesama mereka. Kemudian persoalan ini didengar oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun mengajak Umar, Utsman, dan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah dan beberapa orang Muhajirin untuk mendatangi Saqifah Bani Sa'idah. Qais bin Syammas Al-Ansari segera menceritakan apa yang telah terjadi dalam ruangan itu. Itu sudah kita lewati tadi ya, di atas. Bagaimana perdebatan sesama orang Ansor. Dalam riwayat Al-Kufi beliau mengemukakan data bagaimana Huzaimah bin Sabit mengambil ide Pada saat itu Huzaimah berkata, "Kalian wahai Ansor dipuji Allah dalam Al-Quran. Rasulullah SAW hijrah ke negeri kalian ini dan wafat juga di sini. Cobalah kalian berembuk mengangkat seorang pemimpin yang diterima Quraisy dan dipercaya Ansor." Itu ungkapan dari Huzaimah, seorang tokoh Ansor. Dari kata-kata dia ini kita dapat melihat bahwasanya pemerintahan itu telah paham dia dengan dua karakter yang dikatakannya ini. Pertama, diterima Quraisy, dan kedua, dipercaya Ansor. Kalau Quraisy dan Ansornya kita buang, berarti karakter kekuasaan itu ada dua yang tertentu. Pertama, diterima orang banyak, kedua, bisa dipercaya. Itu satu temuan yang mengorbit pada saat dimana jenazah Rasul belum dikuburkan, tapi mereka sudah berpikir tentang pemerintahan. Memang beberapa orientalis, kalau kami di Jakarta banyak bacaan itu buku-buku orientalis. Jadi beberapa orientalis mengatakan begitulah ambisiusnya para sahabat dalam pemerintahan. Nah, para orientalis itu memang senantiasa seperti itu cara berpikir. Kalau kita lihat dari aspek positif, begitulah cerdasnya para sahabat. Sehingga masalah yang terpenting pada saat itu adalah pemerintahan, itulah yang mereka diskusikan. Sebab tidak boleh ada satu waktu di mana umat Islam tidak punya pemimpin. Dalam sebuah rombongan harus ada pemimpin. Sekalipun rombongannya itu berdua, harus ada satu yang ditunjuk sebagai imam. Dan itu sudah begitu melekat dalam didikan Rasul kepada mereka, yang pembuktiannya seperti ini. Perlu adanya seorang pemimpin, yang pemimpin itu diterima Quraisy dan dipercaya Ansor. Saya tidak banyak memberikan interpretasi, saya baca saja supaya sama-sama kita mengambil interpretasi dari sejarah ini. Salah seorang hadirin menjawab,
benar engkau hai Huzaimah, kami mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Sa'ad itu orang yang sangat berjasa dalam Ansor. Sa'ad ini termasuk beberapa orang Ansor, beberapa orang penduduk Madinah yang sepakat mengangkat Abdullah bin Ubay menjadi raja. Pada saat itu terjadi perang antara Aus dan Khazraj, dan kalah Aus. Kalah Khazraj, yang menang Aus. Cuma di antara Aus ini ada seorang tokoh besar yang tidak ikut perang, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia pengaruhnya cukup besar, ada sekitar hampir 1000 pasukannya. Tapi dia tidak ikut perang dalam perang suku, karena dia melihat kalau kita perang, kita habis, Yahudi menang. Karena Yahudi ada di Madinah, maka dia tidak mau perang. Nah, ketika perang berakhir, kemenangan di pihak Aus, Khazraj kalah, tapi Aus bilang, wahai orang Arab, kalau kita perang sama-sama kita, Madinah ini besok lebih banyak orang Yahudi. Orang Arab tersingkir. Karena itu kita harus punya pemerintahan lah. Baik, siapa kira-kira yang kita angkat sebagai pemerintah kita? Nah, kita angkatlah Abdullah bin Ubay, orang Khazraj, sebagai raja. Kenapa? Karena dia netral. Waktu kita perang itu dia tidak ikut melibatkan diri. Maka mereka sudah berencana ingin mengangkat Abdullah bin Ubay sebagai raja Madinah. Tapi terlanjur Rasulullah sudah didengar diutus Allah. Sementara orang Yahudi di Madinah selalu menakut-nakuti orang Arab, mengatakan Nabi akhir zaman akan diangkat dan akan membela kami mengalahkan kalian. Maka orang Ansor, orang-orang Madinah itu takut kalau sempat Muhammad itu duluan bersekutu dengan Yahudi. Akhirnya orang Aus dan Khazraj pergi mendatangi Rasul, mengajak Rasul pindah ke Madinah dengan catatan Rasul akan dilindungi, agamanya akan dikembangkan. Maka Rasul mengambil janji, aku mau pindah ke Madinah sebagai janji membela agama ini. Kedua, menjadikan aku sebagai pemimpin. Siap, kata mereka. Maka Rasul pun berangkat ke Madinah. Otomatis Abdullah bin Ubay dibatalkan menjadi raja. Makanya sangat sakit hati sekali Abdullah bin Ubay bin Salul, padahal dia itu seorang tokoh yang luar biasa, wawasan intelektual dan kecerdasannya. Jadi forum diskusi sekalian, kita lanjutkan. Itu Sa'ad bin Ubadah punya pekerjaan. Usaid bin Hudair al-Ansori al-Ausi berkata, wahai Ansor, sesungguhnya telah besar sekali nikmat Allah pada kamu ketika ia menyebut kamu Ansor, ke negeri kamu tempat hijrah. Di sini juga akan dikuburkan Nabi SAW. Bersyukurlah kepada Allah untuk semua itu. Sesungguhnya masalah ini berada pada orang Quraisy selain kamu. Siapa yang terdahulu, dahulukanlah. Siapa yang kemudian, kemudiankanlah. Usaid bin Hudair ini orang Aus. Tentu saja dia keberatan mengangkat Sa'ad bin Ubadah yang orang Khazraj. Jadi sebetulnya Ansor itu pecah suaranya dua. Nah, memang semasa Nabi itu mereka bersaing terus untuk menunjukkan siapa yang lebih dominan di masyarakat Islam, Aus atau Khazraj. Jadi ketika Aus mengorbitkan tokoh mereka Sa'ad bin Ubadah, ketika Khazraj mengangkat itu, maka Aus mengatakan ada orang Quraisy. Wahai bin Sa'adah al-Ansari mengatakan, wahai Ansor, kamu adalah orang pertama yang berperang atas nama agama ini. Janganlah kalian menjadi orang yang mau memerangi agama ini. Sesungguhnya khilafah adalah hak ahli nubuwah.
maka letakkanlah itu sebagaimana telah diletakkan Allah, karena mereka didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini orang yang bawa agama untuk urusan politik, bawa agama. Jadi orang Ansor itu, orang Quraisy itu adalah keturunan Ibrahim, dan Ibrahim sudah mendoakannya. Ini paham seperti ini belakangan berkembang. Rasanya agama memberi peran untuk menentukan siapa figur. Kemudian pendapatnya didukung oleh Busair, wahai Ansor, sesungguhnya Quraisy ada di antara kita. Jika mengurus rakyat itu hak kita karena pemerintahan di kota kita, tentu mereka akan menyerahkannya. Jika soal pertolongan kita pada Rasul, jangan dijadikan ukuran. Mereka telah memberikan yang lebih hebat dari apa yang kita berikan. Janganlah kamu menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan masukkan umat dalam kesulitan. Jadi cara berpikir kalian itu kalau melihat hal seperti itu bikin umat jadi sulit, Islam jadi terpojok. Jadi kalau kita bawa-bawa itu. Kemudian perdebatan terjadi berjalan terus sampai Abu Bakar sudah bisa menenangkan Umar, karena Umarnya marah-marah. Siapa yang mengatakan Muhammad sudah mati, kupenggal kepalanya. Marah Umar karena tidak sanggup mendengar berita. Maka Abu Bakar menenangkan, Muhammad itu manusia biasa dan akan mati. Setelah dia bisa ditenangkan, barulah Abu Bakar mengajak Umar ke Sakifah Bani Sa'idah, karena mereka mendengar orang Ansor sudah rapat untuk mengangkat khalifah. Nah, itulah yang terjadi. Lalu mereka menceritakan, wahai muhajirin, kita semua mengetahui bahwa Allah mengutus nabinya di Mekah. Setelah diberitahu tentang peristiwa yang ada di situ, maka mereka menuntut muhajirin supaya mau menyerahkan pemerintahan kepada mereka. Kamilah Ansarullah, kamilah yang memegang imamah atas umat. Kemukakanlah pendapat kamu, hai muhajirin, wassalam. Luar biasa. Jadi mereka siap untuk berargumentasi secara terbuka, bukan mendoktrin-doktrin saja. Pendapat kalian gimana, wahai muhajirin? Kalau dari aspek jasa, kami berjasa, kamilah pemegang imamah. Nah, di situ lahir imamah, istilah imamah. Tapi imamah di sini bukan imamah versi Syiah. Kalau versi Syiah itu imamah adalah keturunan Ali saja. Kenapa keturunan Ali? Sebab Ali itu orang paling berjasa bagi kerajaan Persia. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas menaklukkan Persia, rajanya hilang tak kemana, putrinya dapat ditawan 3 orang jadi budak. Sa'ad bertanya kepada Umar sebagai khalifah, gimana nih sikap kami terhadap putri Raja Persia? Rajanya itu Tuhan tuh sama orang Persia, berarti putrinya anak Tuhan. Oh, kalau gitu nantilah aku musyawarah sama sahabat. Ketika musyawarah dengan Ali, dengan sahabat yang lain, Ali berpendapat, sudah putrinya kasih sama aku, kata Ali. Ada 3 tuh cantik. Kalau kau berhajat ya silahkan, kata Umar. Akhirnya dikirimlah 3 putri Raja Persia ini ke Madinah, sama Ali dibebaskan dari status budak. Satu dikawinkannya sama anaknya yang bernama Hasan, satu dikawinkannya sama Abdullah anak Abu Bakar, satu lagi dikawinkannya sama Abdullah anak Zubair. Orang Persia mendengar itu, satu negeri masuk Islam karena merasa berhutang budi kepada Ali yang memuliakan
orang yang mereka pertuhankan. Satu negeri masuk Islam. Makanya ketika Ali tidak terangkat sebagai khalifah, bahkan ketika Fatimah meminta kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, mana warisan ayahku? Kan udah jelas dalam Al-Quran, anak perempuan dapat berapa? Aku ini kan anak perempuan. Cuma Abu Bakar berpegang kepada sunnah. Apa kata Abu Bakar? Nabi mengatakan, kami para anbiya tidak mau menurunkan warisan. Kalau ada harta kami itu untuk baitul mal. Kenapa nggak dipegang Quran? Kenapa dipegang sunnah? Padahal yang agama itu Quran bukan sunnah. Biasanya orang yang berpegang sama sunnah itu banyak membuat kerusakan pemikiran. Sunnah. Nah, itu. Yang agama itu Quran, itulah dari Allah. Sunnah itu adalah bagaimana Nabi menjalankan Quran. Lalu adalah bagaimana sahabat menjalankan Quran. Lalu bagaimana tabi'in menjalankan Quran. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menjalankan Quran? Itu yang harus kita pahami dalam beragama. Baik. Sudah menyimpang ya? Tapi masih berkaitan. Jadi ketika Ali kalah dalam perebutan khilafah, ya orang pencintanya, orang-orang Persia itu sakit hati lah, kayak pengikut Prabowo yang kalah dalam pemilu. Sakit hati kan? Karena apa? Orang yang tidak terdidik dalam kecerdasan pemerintahan sesuai dengan Al-Quran, mereka itu cenderung memaksakan diri harus seperti ini. Untuk jadi seperti ini kadang-kadang mereka bohong. Begini kata Allah, begini kata Rasul. Dibawalah ayat, dibawalah hadis untuk mendukung tujuan mereka. Disitulah rusaknya agama itu. Ketika yang bukan untuk itu agama itu diturunkan, tapi untuk itu difungsikan, rusak agama. Maka agama akan menjadi sumber perpecahan. Para sahabat dulu jelas. Jadi yang dimaksud imamah oleh orang Ansor di sini bukan imam versinya orang Syiah. Syiah itu artinya pengikut. Kalau pengikut Ali namanya Syiah Ali, pengikut Muawiyah Syiah Muawiyah, pengikut Wahabi Syiah Wahabi. Nah, jadi Wahabi itu Syiah itu karena dia mengikut fatwa dari Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi kalau tidak mau jadi Syiah bagaimana? Kembali ke Quran, kembali kepada sunnah. Jangan kita membawa-bawa nama tokoh, tapi berpikirlah sesuai Al-Quran dan sunnah. Hadirin sekalian, jam berapa nih? Berapa menit? Nampaknya sudah masih lama. Sudah resah nih ibu-ibu, apa belum dikasih roti? Sabar ya Bu, saya cerita sejarahnya Bu. Kalau ada interpretasi itu saya aja itu. Lalu apa jawaban Abu Bakar? Kan kita mencari pemikiran mereka. Ini betul-betul pemikiran yang betul-betul menjadi karakter, akhlak. Akhlak itu apa? Perbuatan yang terjadi tanpa berpikir. Nah, itu akhlak. Kelakuan kita yang terjadi tanpa berpikir. Dan ini dalam suasana rumit, suasana tegang, suasana duka cita. Ini yang mereka hadirkan, ungkapan-ungkapan yang sangat bernas dalam kita melihat bagaimana perspektif mereka tentang pemerintahan. Abu Bakar menjawab, wahai Ansor, semua apa yang kamu katakan itu adalah benar, tidak ada yang meragukannya. Tapi Allah juga berkata tentang kami, bagi orang-orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka,
mencari karunia dari Allah dan ridhoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar. Berarti orang muhajirin adalah orang yang benar. Nah, itu istimbatnya. Dan kamu diperintahkan Allah untuk bersama orang-orang yang benar dengan firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Berarti orang Ansor harus ikut muhajirin. Nah, itu logika Abu Bakar. Kamu juga mengetahui bagaimana orang Arab tidak akan mengakui kalau pemerintahan bukan di tangan orang Quraisy. Sebab mereka tinggal tepat di tengah-tengah mereka, Arab maksudnya. Mereka disuruh Nabi Ibrahim untuk itu aku merestui salah satu dari orang ini untuk menjadi khalifah, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Maka baiklah yang mana saja yang kamu suka. Serta diskusi sekalian, dari aspek agama Abu Bakar menjelaskan ada ayat yang mendukung kalau orang Ansor lah, kalau orang muhajirin yang harus memegang pemerintahan. Tetapi yang faktual sekali Abu Bakar melihat cuma orang Quraisy lah yang bisa ngatur orang Arab. Karena orang Arab itu tak bisa diatur. Kalau dia bisa diatur, tentu sebelum Nabi sudah ada negara di Arab. Akhirnya orang Arab mengenal negara karena kehadiran Nabi. Itulah yang dikatakan Ibnu Khaldun, pemerintahan itu bisa diperoleh dengan jalan kekerasan, yaitu ditaklukkan penduduk yang lemah untuk kita jadikan rakyat kita. Tapi itu akan muncul konflik. Nah, itulah teori konflik. Orang yang terkalahkan akan memendam dendam. Tapi bisa juga pemerintahan itu dicapai dengan cara agama. Itulah dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Dan di mana-mana seluruh dunia ini semua tidak ada yang multi asobia. Orang Jepang cuma bangsa Jepang, orang Cina cuma orang Cina. Beda sama orang Indonesia, memang betul-betul sukses menjalankan Al-Quran. Orang Aceh, orang Melayu, orang Jawa, orang Sunda, orang Bugis, bahasanya tak sama, karakternya tak sama, adat istiadatnya tak sama, tapi bisa membentuk sebuah komunitas yang disebut negara. Luar biasa. Semua dunia menunggu kapan hancurnya Indonesia. Cuma saya kan cuma diamankan detik-detik Abu Bakar, ya Bro. Kadang-kadang nggak sabar juga, Bro. Ini melihat secara substansi Indonesia ini. Makanya orang berusaha bagaimana Indonesia ini berantakan. Bapak Ibu sekalian, kemudian kenapa? Apa logikanya orang Quraisy itu lebih ideal? Satu, logikanya orang Quraisy itu adalah cerminan orang Arab. Sebetulnya Quraisy itu bukan Arab. Nah, Quraisy itu bukan Arab. Quraisy itu keturunan Ismail. Ismail itu ayahnya Ibrahim, emaknya Hajar. Ibrahim orang Palestina, Hajar orang Mesir. Tapi karena Quraisy ini pintar, semua anak-anak bayi mereka umur 6 hari sudah disusukan sama kabilah-kabilah Quraisy, kabilah-kabilah Arab. Jadi orang Quraisy itu kalau dilihat dari silsilahnya itu bukan orang Arab. Makanya Ibnu Khaldun membagi Arab itu macam-macam. Ada Arab Aribah, Arubah, ada Arab Mustahjamah, ada Arab asli, ada Arab yang orang asing datang ke Arab jadi Arab. Ada orang Arab yang keluar dari Jazirah Arab tapi tetap jadi Arab. Ada orang Arab yang keluar dari Jazirah Arab dan hilang Arabnya, itu
itu banyak di Indonesia. Kenapa? Karena menarik orang Indonesia ini. Kalau di Arab, kelahiran bayi 10 orang, dalam 10 satu laki-laki, satu perempuan. Susah perempuan. Di mana perempuan sulit, negaranya kacau karena berebut. Indonesia sebaliknya, ada 10 lahir, 9 perempuan. Makanya harus berlaku hukum poligami. Lanjut ya. Lari lagi, nah udah balik lagi. Makanya orang Arab paling senang merantau ke Indonesia. Makanya seluruh Indonesia ini Islam di tangan orang Arab, bukan di tangan orang India, enggak, orang Arab. Kalau dia keturunan Sayyid, keturunan Syarif, berarti keturunan Hasan. Kalau di Habib, keturunan Husain. Kalau di Aceh begitu, kalau di Betawi begitu, kalau Sidi di mana tuh? Di Pariaman. Nah, Sidi itu berarti keturunan Husain. Jadi orang Arab banyak berseru. Makanya Indonesia ini dari Aceh sampai Sulawesi itu para habaib itu yang mengislamkan. Jadi ini Indonesia ini teritorialnya zuriat Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa mengganggu, menghadap. Kalau udah tak tertanggulangi sama pemerintah, bala dikirim Tuhan dari langit. Wabalnya pakai tsunami, 10 menit air naik, 10 menit turun, selesai kasus itu. Dia hati-hati dan mengganggu Indonesia. Kenapa Indonesia bisa bersatu? Itu tadi, antara kita semua dalam satu komando yang disebut oleh Hasyim Mardi Azra sebagai jaringan ulama. Sebetulnya istilah kerennya bukan jaringan ulama, jaringan habaib. Habib keturunan Arab. Kalau di Melayu Habib. Kalau orang Arab yang bukan keturunan Nabi namanya Wan. Makanya ada Wan Abud. Kalau di Riau ini Wan Abu Bakar. Itu orang Arab itu keturunan. Jadi ada 4 macam orang Arab. Untuk Ismail tadi, ayahnya itu Ibrahim, bukan orang Arab. Emaknya itu Hajar, orang Mesir. Setelah lahir ditaruh di lembah Bakkah, jadilah dia Arab. Makanya ketika dia beranak pinak di situ, kalau orang Arab itu kalau dapat anak laki-laki 10 udah bisa bikin satu suku, Butun namanya. Makanya banyak, ada Bani Ismail, berarti anak Ismail. Ada Bani Hasyim, berarti Hasyim punya anak 10 laki-laki. Ada Bani Abdul Muthalib. Kalau dia nggak sampai 10, udah bisa bikin suku sendiri. Makanya orang Quraisy itu banyak suku-sukunya. Nah, setiap anak-anak orang Quraisy itu disusukan sama orang-orang Arab di dusun-dusun. Maka seluruh orang Quraisy itu ada darah Arab pada mereka. Bahkan harus Quraisy. Kalau Quraisy yang diangkat menjadi pemimpin, Arab akan ikut. Tapi kalau Ansor yang jadi pemimpin, belum tentu Arab mau ikut. Akan kembalilah kepada zaman jahiliyah, di mana tidak ada pemerintahan di Arab. Jadi Abu Bakar ada memperkuatnya juga dengan mengatakan al-a'immatu min Quraisy. Nabi mengatakan demikian kalau sekiranya mereka termasuk orang yang berpegang sama sunnah Nabi. Kenapa? Kata Ibnu Khaldun, al-a'immatu min Quraisy itu tadi maknanya orang Quraisy bisa dipatuhi. Kalau kita mau menjadi pemimpin itu memang harus orang yang bisa dipatuhi. Ini enggak, jadi pemimpin yang patuh hanya kelompoknya. Kenapa? Karena dia tidak berhasil menjadi pemimpin untuk semua orang. Nah, Islam itu mengajarkan kita menjadi pemimpin untuk semua orang, bukan untuk segelintir orang. Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita masuk kembali ke perdebatan mereka. Kami tidak mengingkari kelebihan kalian wahai Ansor, kata Abu Bakar.
dan keislaman kalian. Allah menyebut kamu penolong agama. Ia menyuruh hijrah ke negeri kalian. Tidak ada orang lain setelah muhajirin yang pertama yang lebih mulia di mata kami kecuali kalian. Dengan demikian, dari kami para amir dan dari kamu para wazir. Nah, itu adalah kompromi politik. Maka Quraisy sebagai amir, yaitu khalifah, dan Ansor sebagai wazir. Akhirnya itulah yang terjadi. Lalu ditunjuklah Abu Ubaidah dan Umar. Orang muhajirin, orang Ansor juga yang mengkritik. Mana cocok Anda masih ada wahai Abu Bakar, sedangkan engkau menjadi pemimpin dalam sholat mengganti Rasul. Itu maknanya isyarat kau bisa menjadi pemimpin umat Islam. Sedangkan memimpin sholat bisa, apalagi memimpin urusan dunia, kata mereka. Lalu ulurkan tanganmu wahai Abu Bakar, kau ajalah Umar, kata Abu Bakar, ya. Kau sajalah hai Umar, kau lebih kuat sebagai kepala negara daripada aku. Umar menjawab, kekuatanmu mencakup kekuatanku dan kekuatan dirimu sendiri. Dari ulasan di atas dapat dipahami bahwa penghasilan pemikiran dari para sahabat Nabi mengenai negara dan pemerintahan jauh melampaui perkembangan kehidupan masyarakat Arab. Dari ketiadaan sebuah pemerintahan yang definitif menjadi pemikir ketatanegaraan yang modern. Apakah siklusnya kembali ke masa lalu? Saat ini dengan adanya pemikiran kembali ke khalifahan, terserah interpretasi masing-masing. Sekian dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasana dari Fakultas Tarbiyah. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu yang hormati. Ada beberapa hal yang saya pertanyakan atau minta klarifikasi dari pemakaran. Pertama, kita ketahui bahwa jenazah Nabi itu kan sampai terbengkalai, ya kalau kita bisa katakan sampai 2 hari ya. Sementara para sahabat lebih mengutamakan pemilihan pemimpin waktu itu. Walaupun pemilihan pemimpin itu suatu yang mendesak dan wajib, tapi kita tahu juga menyelenggarakan jenazah itu juga suatu yang wajib dan mesti cepat gitu. Dan itu Nabi sendiri yang menganjurkan kalau bisa jangan sampai bermalam jenazah itu. Nah, kenapa para sahabat tidak mendahulukan gitu ya, selesai dimakamkan baru mereka itu berbicara tentang politik atau negara. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya juga baca bahwa ketika khutbah Nabi di Ghadir Rum, itu Nabi pernah menyebut ya tersebut bahwa Ali sebagai penerus. Apakah ini hanya persepsi orang Syiah atau memang itu pernah ada? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, yang tadi ya masalah politik sedikit. Tadi pemakaran menyebutkan bahwa politik itu adalah urusan dunia saja. Nah, kalau seperti itu apakah tidak berpaham sekuler? Karena ketika kita menganggap bahwa tidak boleh membawa agama di dalam bernegara atau berpolitik, nah itu kan paham-paham sekuler seperti itu. Nah, memang dalam agama itu memang tidak disebutkan secara rinci bentuk negaranya apa, tapi dasar-dasar bernegara, etika-etika bernegara, kemudian juga sifat-sifat dan karakter seorang pemimpin itu disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan itu mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya secara syariah dan mengenai sejarah, tapi orang syariah itu memang harus tahu sejarah. Karena di syariah itu ada tarikh tasyrik Islam. Dari situlah kita tahu sejarah umat Islam, dan itu terpelihara dengan baik. Apabila ada sejarah yang tidak terpelihara, sejarah liar, itu disingkirkan oleh para ulama. Itulah yang terjadi pada peristiwa Ghadir Rum. Itu yang tahu hanya kelompok
Syiah bukan tidak diberi tempat dalam dunia intelektualisme Islam, cuma mereka banyak menggunakan data yang dikasih, datanya yang mereka akui saja, yang tidak mereka akui tidak mau mereka pakai. Itulah persoalan. Maka Syiah itu tidak diakui dalam dunia Sunni, tapi pemikiran mereka berlaku, hidup, pemikiran mereka sama seperti pemikiran dunia Sunni. Fuqaha mereka hidup mazhab Syafi'i, ada Imam Syaukani, Irsyadul Fuhul, kitabnya besar-besar. Cuma ada yang tidak suka sama Syiah, padahal mereka Syiah juga. Nah itu. Cuma Syiah itu karena rasa sakit hati yang mendalam, akibatnya banyak memasukkan senjata, dan mereka tidak mau memakai referensi dari orang-orang Sunni. Orang Sunni biasa aja, adalah ya tidak tobat sendiri. Makanya Islam masuk ke Indonesia ini kan orang Syiah. Memangnya Pagaruyung itu siapa? Syiah. Cuma ketika masuk aliran pembaharu, mereka tidak suka Syiah, mereka tumpahkan darah. Emang sah kayak begitu, hanya dengan alasan orang adat, memerangi kaum adat. Emang kalau kaum adat itu boleh tumpahkan darahnya, komisioner gimana? Baik, jadi kalau orang di Indonesia ini kelompok Syiahnya banyak, cuma mereka itu suka takiyah, bersembunyi, tidak mau konfrontasi. Jadi Indonesia ini multi paham, karena itu jangan disinggung paham orang. Paham awak silakan amalkan dengan baik, paham orang jangan. Memusuhi Syiah, memusuhi Kristen, aku karena kita hidup satu perahu, semuanya harus baik-baik. Alhamdulillah kita lebih dominan Islam di Indonesia ini. Mau bikin masjid di mana-mana boleh, jalan dicegat untuk ngumpul sumbangan boleh. Ada istimewa sekali orang Islam di Indonesia nih. Pengadilan punya, namanya peradilan agama. Undang-undang punya, kompilasi hukum Islam, undang-undang perkawinan, hukum zakat, semua ada. Makanya jangan ketika kita mengangkat-angkat Islam itu sama dengan memancing orang untuk cemburu. Tidak damai lagi hidup kita ini. Baik, jadi itu kalau sekiranya ada ditanya. Tapi dalam sumber Sunni juga ada tentang Nabi dengan Ali. Nabi mau perang, Li, kau jaga Madinah ya. Aku nggak mau jaga Madinah, kata Ali. Aku kan petarung. Kalau Utsman memang tak pernah pegang pedang. Tapi kalau Ali, Abu Bakar, Umar itu petarung. Ali itu petarung. Aku nggak mau jaga Madinah. Harus ada jaga Madinah, kata Nabi. Ya tapi cari yang lain. Kau itu sama aku seperti Harun dengan Musa. Banyak hadis kita yang menyatakan Ali. Cuma kan tidak disebut kapan. Apakah di awal? Nah, itu orang Sunni begitu mengkompromikan. Makanya kalau Ali masih muda udahlah belakangan aja. Yang tua duluan Abu Bakar. Kalau Ali duluan, sementara figur tidak ada ditentukan dalam Al-Quran berapa lama seorang kepala negara memerintah. Ali masih muda, memerintahnya 50 tahun. Habislah sahabat senior semua wafat. Jadi ada skenario yang sangat bijaksana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika orang mengatakan Ali itu harus, betul, tapi kan tidak harus pertama. Nggak ada penjelasan itu. Ya udah, siapa yang diangkat? Yang penting negara jalan. Nah, itu. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, jenazah Nabi sampai 2 hari itu kan orang sibuk aja itu. Habis Nabi cepat selenggarakan jenazah. Segala sesuatu itu diukur secara logika kepentingannya.
Kepentingan negara lebih penting saat itu. Apalagi Nabi sosok yang tidak boleh sembarangan dilakukan kebijakan. Kan ini harus ada pemerintah. Kalau sempat ditanam aja oleh Fatimah, oleh Ali, apa yang terjadi? Kok kalian pandai-pandaian? Makanya ditumbuhkan harus ada pemimpin yang memutuskan. Jadi bukan orang Islam itu apa, justru salah satu yang harus segera dibentuk adalah pemerintahan, karena jenazah Nabi harus segera kuburkan. Setelah Abu Bakar terpilih kan dikumpul semua sahabat-sahabatku, Rasulullah ini di mana kita kuburkan? Ada yang bilang, udahlah kita bikin tempat khusus macam-macam, namanya musyawarah. Inti dari pemerintahan saya itu musyawarah itu. Tapi ada yang mengatakan, aku pernah mendengar Rasul bersabda, kami para nabi di mana kami meninggal dikuburkan. Maka dikebumikanlah Rasulullah di rumahnya itu di emperan Masjid Madinah. Ketika perluasan Masjid Madinah, masuklah dia dalam masjid. Datang Wahabi mau disingkirkan karena tidak boleh ada kuburan dalam masjid. Enggak dikasih sama orang Indonesia. Itulah maka berdelegasi orang Indonesia ke sana. Enggak mau orang itu terima kalau bukan orang yang punya organisasi. Barulah dibentuk organisasi Nahdlatul Ulama. Kepentingannya satu. Apa kepentingannya? Untuk menghalangi Wahabi menyingkirkan kuburan Rasul dari Masjid Madinah. Itu sejarah. Biar tahu kita. Jadi NU itu bukan didirikan untuk merebut kekuasaan Indonesia. Kalau kita itu bebas. Kalau kami di Sumatera Utara yang dominan Wasliyah. Kalau di Sulawesi Hidayatullah. Kalau di Sumbar Perti. Pengaruh sampai ke Aceh. Seluruh pesantren tua di Aceh itu Perti semua. Itu kan organisasi untuk mencapai tujuan. Mau Muhammadiyah, mau Perti, mau Wasliyah, mau NU, sama-sama untuk memperjuangkan Islamisasi masyarakat Indonesia. Selesai. Tapi tadi akhirnya apa? Ya sudah, kalau sudah ada begitu. Tapi zaman Abu Bakar emang gampang bilang-bilang sunnah, dicekeknya. Umar itu paling ganas tuh, sama Abu Hurairah dicekek. Enak aja kalau sedikit-sedikit sunnah, kutumbuh kau nanti. Kami bergaul sama Rasul puluhan tahun. Kenapa? Tentang ini kami tak tahu. Kalau patahkan kayak kau, cepat kau bilang. Apa yang bisa membuat kau pun lepaskan? Orang zaman Umar, apalagi zaman Abu Bakar, mana sembarangan orang bawa sunnah. Sunnah Nabi. Banyak orang kepengen berlindung di balik sunnah Nabi. Itu yang dikhawatirkan. Makanya sama Imam Bukhari itu paling ganas itu. Dari siapa kau dapat? Ahmad mana? Tukang ayam apa tukang bumbu? Gak bisa nyebutkan. Pancung, buang. 100.000 hadis dihafalnya, yang dimasukkannya ke kitabnya. Terus 999.000 lagi mana? Dibuang sama dia. Nggak kayak orang sekarang, sunnah seakan-akan mengalahkan Quran. Orang orientalis itu lebih konsen dia ke sunnah. Tak ada satu orang pun orientalis yang menerjemah Quran, tidak ada. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Eropa nggak ada. Tapi kalau hadis Nabi banyak sekali campur tangan mereka. Miftah Nufis Sunnah itu karya orang Belanda, orang orientalis. Karena mereka melihat apa? Kelemahan umat Islam itu di sisi sunnah ini. Makanya sama ulama apa yang disebut sunnah? Marwiyah, riwayat, bukan ucapan Nabi, tapi riwayat orang tentang ucapan Nabi. Yang meriwayatkan siapa? Dicek dulu. Oh, ini orangnya tidak ada lah. Akhirnya ditolak semua sama orang Irak sunnah itu. Sampai datang Imam Syafi'i ke sana, baru dibuatnya rumusan 5 rumusan hadis sahih. Awaluha sahih wa mattasol isnaduhu wa lam yuzadza'awi.
Yarwihi adalun thabitun an mislihi mu'tamadun fi dhikrihi wa matihi. 5. Padahal 5 itu boleh terima. Nah dulu tolak semua orang hadis-hadis dari Nabi itu. Kenapa? Pembohong, hoak. Orang kalau sesuai dengan tujuannya, hoak pun diembat. Nah itu. Ini yang merusak. Nanti Allah minta pertanggungjawaban. Kemana utakmu? Kata Allah. Bahaya kita. Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika mereka membentuk pemerintahan itu menunjukkan mereka perlunya menyelenggarakan jenazah Nabi sesegera mungkin. Kemudian politik itu urusan dunia. Apa ini sekuler? Kita nggak usah apalah, nggak usah berantu dengan istilah. Paham itu istilah sekuler, liberal. Ya, saya banyak korban gara-gara istilah ini. Disebut saya liberal sehingga masjid-masjid mencopot saya dari ceramah. Ya udah rasain kalian. Nggak boleh lagi saya khutbah. Ada masjid yang udah 3 tahun saya asuh, dibilang saya liberal, sekuler. Masya Allah, gara-gara urusan pemilu. Nah, saya kan nggak perlu tahu saya siapa yang menang. Yang penting negara harus ada, aman. Emak-emak gampang belanja, pulang malam nggak apa-apa, aman. Nggak kita kuliah dengan suara dentuman meriam kayak di Timur Tengah. Udah, siapapun presidennya nggak masalah. Nah, karena apa? Islam mengajarkan seperti itu. Tapi Abu Bakar, apakah figur yang paling tepat? Banyak figur. Mereka memang kualitas Nabi semua. Pada zaman itu memang banyak terdapat manusia brilian. Maka kata Nabi apa? Kalau aku bukan jadi rasul, Umar yang cocok. Kata Nabi. Itu menunjukkan apa? Umar itu kualitas Nabi. Dan Umar itu bergelar muhaddisun. Muhaddisun itu apa? Apa yang kata hatinya itu bisikan dari Allah. Kalau Nabi namanya wahyu, kalau orang soleh ilham, kalau Umar khusus namanya muhaddisun. Makanya dia bisa digelar Al-Faruq. Kenapa? Kecerdasan akalnya itu seimbang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muhammad. Tapi yang paling hebat Muhammad bin Abdullah. Maka dia diangkat Allah menjadi rasul. Jadi kalau soal figur, memang figur mereka sangat spektakuler. Kemudian banyak orang tidak suka dengan sejarah. Ya saya mengalami ini, ada di sini pemimpin yang dia bilang, kami kalau mahasiswa kami yang di jurusan biologi kedokteran akan dikasih bantuan dari Pemda, tapi kalau yang sejarah enggak. Itu apa sejarah itu? Ya udah, supaya kita membantahnya. Tuhan aja menceritakan sejarah. Ada sejarah khusus manusia paling tampan, mirip-mirip saya juga kan. Satu surat khusus namanya surat Yusuf. Kenapa? Qasas Quran itu salah satu dalam ulumul Quran. Kok ada orang mengatakan tak perlu sejarah? Indonesia nih, kita nih kalau mau bangkit banyak sejarah nenek moyang awak. Nenek moyang awak itu bukan orang sembarangan, orang yang berjasa di Indonesia ini. Sekarang mana orangnya? Tak ada yang dipakai karena pikirannya lemah. Coba dulu yang memerdekakan Indonesia ini siapa? Siapa yang memberikan kontribusi? Itu harus. Kalau saya ini adalah lobis, manalah ada orang yang jadi wakil presiden, jadi presiden, nggak ada lobis. Tapi sebetulnya saya bukan lobis, LBS. Kalau jumpa sama orang Tarsel, saya bilang lobis. Jumpa sama orang Sumbar, bilang lubuk basuh. Kedua orang, tetapi lebak bulus. Kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Memang harus begitu seorang pemimpin, mampu menjadi saudara bagi semua kelompok.
Jangan yang mengakui awak cuma jorong awak aja. Kapan mau jadi pemimpin nasional? Mana sekali biar Agus Salim nggak ada, sekali biar Hatta nggak ada. Kenapa itu nggak dipikirkan? Karena kita lari dari doktrin awal. Apa? Islam versi Quran. Nah, Allah suruh kita. Itulah. Jadi Bapak Ibu sekalian, bukan figur tapi karakter. Ya betul, memang karakter. Karakter itu bisa siapa saja, karena itu harus tonjolkan karakter kita itu. Jangan ditonjolkan figur. Inilah figur kami. Sembahyang pun tak tahu dia. Itulah figur pemimpin orang Islam. Macam mana logikanya Tuhan? Orang sembahyang pun tak tahu. Jangan-jangan sunat pun belum. Tapi telah dinobatkan sebagai pemimpin umat Islam. Allah tahu. Betul. Jadi kalau yang dibahas detik-detik pengangkatan Abu Bakar, aduh susah saya menjawabnya ini. Adalah yang penting apa yang saya tulis, yang saya berikan sekiranya cocok, alhamdulillah. Tak cocok, pecat saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur dengan adanya orang tua kita, Pak Mandiri kami, harus membahas berbagai aspek kehidupan dalam agama kita ini lewat perspektif sejarah. Karena banyak orang fanatik karena tidak tahu sejarah. Setelah tahu sejarah baru tahu, oh dibodoh-bodohi lah kita selama ini. Kita harus tahu sejarah. Bahwasanya kita itu duluan Islamnya di Sumatera ini, baru ke Jawa, baru ke Sulawesi sana. Kenapa kiblat Islam bukan Sumatera? Ini salah awak. Kiblat Islam bisa di Pulau Jawa. Pesantren-pesantren Sumatera ini mati semua. Kemana larinya? Di Jawa itu bisa mereka menerima ribuan santri, bisa mengelolanya. Kerja kita apa? Hanya mengagung-agungkan apa yang sudah lalu. Yang sudah lalu itu sudah berlalu. Tilka ummatun qad khalat. Nah, selesai kata Allah. Laha makasab walaupun makasab. Hasil kerja mereka untuk mereka. Kalau kalian mau, sekarang buat. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu salah satu manfaat dari sejarah. Kalau kita tak tahu sejarah, baik. Tadi ada pertanyaan dari moderator, tidak saya tulis, tapi saya ingat. Agama itu bagiannya. Nah, agama itu apa Bapak Ibu sekalian? Pengetahuan. Kalau pengetahuan yang diterima, diyakini, itu namanya agama. Ibu terima pengetahuan dan percaya. Dari siapa pengetahuan itu? Dari Allah, namanya agama Allah. Dari Rasul, namanya agama Rasul. Dari ulama, agama ulama. Makanya agama itu banyak. Pokoknya kalau ada kebenaran dikemukakan, percaya awak, yakin, agama lain. Makanya banyak, ada agama yang dapat petunjuk, ada agama sesat. Agama kita, agama siapa? Agama Allah, agama Rasul, atau agama Buya? Agama Kiai? Agama itu hanya boleh agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Dan agama Allah itu agama Islam. Pelajari, Quran cuma sumbernya itu agama. Kalau dari Rasul, itu kan resiko. Itu kan khabar ahad. Kalau dia mutawatir, udah hilang dia jadi adat orang Islam. Kalau yang diriwayatkan Bukhari, Muslim itu kan ahad semua. Terpaksa kita buka ilmu hadis dan tidak cukup waktunya. Apa beda hadis ahad dengan khawatir? Ahad terbagi-bagi lagi, ada ahad yang sahih, ada yang hasan, ada dhaif. Oh dhaif berarti nggak boleh pakai. Capek ulama ngumpulnya itu, berkeringat ya. Jauh dikumpulnya para sahabat-sahabat Nabi yang bersiarah di Mesir, di mana-mana dikumpul. Inilah hasil prestasi kami tak
dokumentasikanlah hadis ini di kitab kami. Kita enak saja menghakimi. Hadis doib buang, itu kurang ajar. Kok hadis Nabi berani dia gitu. Tapi kalau Ratna Sarumpait terima. Sekarang udah banyak keliru cara berpikir orang Islam. Jadi kalau agama itu yang asli, otentik, ya Al-Quran itu. Kalau hadis itu adalah interpretasi Nabi tentang agama. Dan dalam usul fikih biasa, Nabi itu bukan mikrofon Tuhan. Nabi itu mustahil. Dan dia berpikir dan berpendapat sesuai kecerdasannya dan lingkungannya. Karena itu kita harus tahu, kalau dikatakan Nabi, ulama, pewaris Nabi, maknanya mewarisi karakter berijtihad itu, bukan mewarisi kenabiannya. Enggak. Karena itu jangan bangga disebut ustaz, disebut ulama kalau awak bukan mujtahid. Kerja awak menukil pendapat orang, membawa pendapat orang, baca satu ayat menurut pola, terus Anda apa? Harus dipelajari ilmu alatnya, mana nahunya, mana sorok, mana tareh. Keluarkan hukum, istinbatkan, karena itu diperlukan. Al-Quran itu petunjuk dari Allah sampai akhir zaman. Lalu di mana kontribusi kita kalau cuma memindahkan qala wakila? Harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, perkembangan waktu. Zaman sekarang banyak persoalan perbuatan manusia yang tidak tercover dengan Al-Quran dan Sunnah. Naik sepeda motor itu kan perbuatan kan? Apa hukumnya naik sepeda motor? Pasti ada. Tidak ada riwayat Abdurrahman bin Auf naik sepeda motor diangkat udah depannya, nggak ada. Apalagi ibu-ibu semuanya punya Facebook ini, ya kan? Apa Fatimah pernah punya Facebook? Aisyah punya WA? Nggak ada. Jadi siapa yang menentukan itu semua? Kalau tidak pemikir-pemikir zaman sekarang, mujtahid yang harus lahir setiap waktu. Karena itu kita tidak boleh jadi kaum pengembek, ikut aja dulu. Tidak ada daya kritis. Maka sejarah itulah salah satu yang membuat kita harus mengkritisi, karena banyak sekali kepalsuan data yang diungkap orang atas nama Islam. Makanya sama ulama-ulama hadis, kalau tidak terlacak sejarahnya, majhul, buang. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu saya kira. Jadi kalau dikatakan apakah Al-Quran itu sebagai sumber agama? Iya, karena agama itu pengetahuan yang diberi lalu kita percaya. Kalau filsafat berpikir, itu baru dikasih pengetahuan curiga dia, skeptis, ragu nih, apa betul seperti ini? Kalau riwayat kau terima dari siapa? Itu lahirnya ilmu hadis itu gara-gara skeptis, ragu dia. Diisi polan dari nerima dari siapa? Oh, dia tuh orang cerdas, barangkali dia sudah intervensi dalam matang hadis ini. Itu namanya filsafat. Filsafat itu apa? Fil dan ikan sifat. Pengetahuan yang kita cari dengan akal kita, itu namanya filsafat. Kalau pengetahuan yang kita cari berdasarkan metodologi, kalau S1 skripsi, S2 tesis, S3 disertasi, ada metodologinya. Kau nggak cocok langkah-langkah meneliti kau ini. Ku tengok bahasa kau bahasa ustaz ini, bukan bahasa peneliti. Banyak tesis orang bahasanya bahasa agamawan. Tidak harus begitu. Terjadi begini, kenapa bisa begitu? Bukan, oh itu dosa besar itu, wah itu agamawan. Jadi kalian telah barangkali dari saya kalau disebut tentang Al-Quran sebagai sumber agama. Tapi kan sumber filsafat banyak, ya. Jadi nggak usah merasa riskan dengan istilah saya itu. Boleh kita diskusikan kepada lain waktu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi mengungkapkan sejarah ini agar memberikan pengertian kepada kita dan mendudukkan posisi. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bertanya. Saya lihat Dr. Junaidi ini adalah Ansor Sunni. Jadi pendukung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dia mengambil data-data sejarah hanya sepihak, itu data-data orang Sunni. Seperti tadi kena ada Ali bersemendaan dengan orang Persi, maka orang Persi mendukung Ali dan Muawiyah. Dan itu tuduhan orang Sunni kepada orang Syiah. Jadi cerita ini digunakan sebagai senjata untuk mendiskreditkan Ali bagi pihak. Nah, kita ingin melihat, lepas saya bukan orang Syiah, dan juga akan saya lepas sedikit Sunni saya. Saya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi di dalam pembelajaran akademik kita harus melihat secara jujur fakta-fakta. Memang fakta-fakta ini sumbernya di situ juga. Ya, ada hadis-hadis dari Dr. Bukhari dan buku istiqan lainnya, bahkan buku istiqan. Ada para sejarawan yang menulis sejarah seperti Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Al-Tabari, Ibnu Katsir, Ibnu Asir, dan lain-lain. Itu adalah historiografi yang dijadikan sumber untuk penulisan sejarah. Nah, mengenai peristiwa Saqifah Bani Sa'ida ini tercatat dalam sejarah dengan riwayat-riwayat semua ini. Tidak ada yang membantah. Tapi faktanya seperti apa? Nah, inilah yang ingin kita ungkapkan dalam perspektif sejarah. Jadi bukan dalam perspektif orang Sunni atau Syiah. Nah, bisa kita bandingkan data-data ini. Kenapa? Kalau kita menggunakan data Syiah, maka orang Sunni ya itu semua bohong. Kalau kita menggunakan data-data Sunni, kata orang Syiah, itu pembohong semua. Nah, sebenarnya yang benar itu yang mana? Nah, inilah yang perlu secara akademik kita telah lagi. Nah, ini yang saya maksud dengan saat kita menelaah secara jujur dari segi akademik, lepas dari di mana kotak kita. Yang pertama, faktanya begini. Wafatnya Rasulullah itu adalah peristiwa mendadak. Tidak ada orang yang menduga bahwa Rasulullah akan wafat cepat. Walaupun sinyal-sinyal itu dalam riwayat sudah ada bahwa umur Rasulullah itu sudah dekat. Pertama, turunnya ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Itu dipahami oleh para nabi dan para sahabat bahwa tugas nabi itu sudah selesai. Ketika turun surat Idza jaa nasrullah wal fath, maka banyak yang menangis. Dan itu isyarat bahwa nabi itu sudah tidak akan lama lagi. Itu istilahnya kan nabi, pemberitahuan kepada umat, pada manusia bahwa nabi itu sudah tidak akan lama. Nah, tapi wafatnya Rasulullah itu adalah peristiwa mendadak. Mereka tidak menduga-duga sehingga Umar bin Khattab marah, mengatakan nabi itu wafat. Siapa yang mengatakan nabi itu wafat? Tapi enggak. Nah, itu ditenangkan oleh Abu Bakar. Dan menerima fakta itu bahwa nabi itu wafat. Mereka berkabar bersedih dengan kesedihan yang amat mendalam. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang ragu-ragu. Nah, apa betul Muhammad itu nabi? Kan meninggalnya. Terus mulai ragu-ragu ini bakal orang-orang murtad di zaman Abu Bakar. Nah, itu fakta yang pertama. Yang kedua,
Sakifah Bani Sa'idah ini adalah perkampungan Bani Sa'idah di mana orang-orang Ansor berkumpul setelah wafatnya Nabi, mengambil inisiatif segera untuk jadi pertemuan ini dadakan, tidak direncanakan karena wafatnya Nabi pun mendadak, belum terpikir ya, walaupun sudah ada apanya tapi realnya itu adalah dadakan, sehingga di situ tidak ada orang kecuali orang Ansor. Kalau tidak ada laporan dari seseorang kepada Abu Bakar dan Umar, maka tidak ada orang Muhajirin di situ. Tapi ini setelah dilaporkan kepada Umar dan Abu Bakar, maka segera mereka bersama Abu Ubaidah Ibnu Kharad, ketiga mereka dari kalangan. Itu menurut riwayat dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari seperti itu. Nah, seperti diceritakan itu perdebatannya itu sengit. Siapa karena kaum Ansor mengusulkan Sa'ad bin Ubadah Al-Ansori sebagai pendaki Rasulullah SAW, orang yang senior di antara mereka. Nah, tapi terjadilah perdebatan seperti itu, sehingga datanglah Umar dan Abu Bakar serta Abu Ubaidah. Abu Bakar telah mendengarkan perdebatan itu dan mengumpulkan orang Quraisy untuk jadi pemimpin, mengusulkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Kharad pilih di antara dua. Orang duanya adalah emas, sama kualitasnya. Pilih oleh kamu antara dua ini. Bertambah heboh. Itu akhirnya itu kesepakatan setelah bai'ah yang diceritakan itu kalau khalifahnya dari Quraisy, menterinya dari itu setelah itu. Tapi karena perdebatan itu semakin sengit dan tidak ada kesimpulannya, maka berdirilah Umar bin Khattab langsung mengambil tangan Abu Bakar, disuruh berdiri, dan dia pun bai'ah. Jadi ini banyak dadakan juga, tidak direncanakan. Jadi karena Umar sudah membaiat, maka sayangnya tidak ada riwayat siapa aja yang hadir. Yang tercatat yang hadir di waktu itu orang-orang Ansor yang hadir itu tidak ada juga riwayat siapa yang hadir kecuali pemimpin-pimpinan di tiga tokoh besar kaum Quraisy itu termasuk Sa'ad Ibnu Ubadah Al-Ansori. Jadi itu ada tiga, itu Sa'ad Ibnu Ubadah, Bashar bin Sa'ad, dan Abbas bin Muslim. Tiga tokoh itulah yang memimpin rapat itu. Ini diriwayatkan dalam hadis-hadis dan tadi di kitab sejarah. Jadi tidak ada perdebatan tentang itu. Cuma siapa yang hadir ketika itu dari kaum Ansor dan siapa saja tidak ada. Di kaum Muhajirin juga hanya tiga orang tokoh ini. Dan akhirnya terpilihlah secara mendadak Abu Bakar tanpa kesepakatan tamat, karena oleh orang Quraisy itu di orang Syiah dikatakan itu paksaan oleh Umar. Nah, tapi oleh orang Sunni, nah itulah yang layak Abu Bakar yang paling senior. Itu dilihat Umar sudah tepat. Nah, tidak dipersoalkan lagi. Tapi bahwa Abu Bakar terpilih secara mendadak, itu faktanya. Ya, karena belum ada, tidak ada di
direncanakan sebelumnya. Nah, fakta yang ketiga, tidak adanya Bani Hashim yang hadir. Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa ada di situ Bani Hashim. Itu keturunan Hashim juga bin Manaf. Ya. Itu fakta. Kalau itu disebut syuro mestinya harus menghadirkan semua kelompok. Demi bagaimana memusyawarahkan pemimpin. Tapi kealpaan Bani Hashim itu salah satu fakta. Ini harus kita pahami. Apakah Bani Hashim itu tidak berhak juga untuk diajak bermusyawarah siapa mengganti Nabi itu? Cobalah cari riwayat-riwayat. Ada satu riwayat tentang baiat Ali kepada Abu Bakar. Riwayat itu menyebutkan bahwa Ali ketika memandikan Rasulullah masih pakai handuk, berlari ke kampung Bani Sa'idah itu saking tahunya dan berbaikat Abu Bakar. Nah, ini diketawakan oleh orang Syiah riwayat ini. Kalau seperti itu suatu hal yang ajib. Pasti semua banyak orang melihatnya, ya kan? Tapi sayangnya hanya satu riwayat, dan itu dituduh oleh orang Syiah sebagai riwayat untuk melegitimasi kepemimpinan Abu Bakar. Nah, mana yang kita bisa menilai? Karena riwayat yang paling sahih yang disepakati oleh orang Sunni dan juga orang Syiah bahwa Ali membaiat Abu Bakar belakangan setelah 6 bulan, dan itu belum setelah wafatnya Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Itu riwayat yang dipakai. Nah, status baiat Abu Bakar ini berbeda interpretasinya. Ada yang mungkin yang rela itu Abu Bakar, ada yang mungkin kesesat, ada yang menolak tapi terpaksa karena sudah dibaiat oleh orang banyak. Walaupun ini faktanya tidak terlalu jelas, tapi itu adalah sebuah kemungkinan yang sangat mungkin dalam suasana perdebatannya. Nah, pertanyaannya, tadi dikatakan urusan pemilihan politik itu bukanlah urusan negara. Nah, ini salah satu poin penting yang mungkin perlu kita. Memang ada yang berpendapat itu, yang orang sekuler itu, makanya ada pendapat. Jadi pertanyaan, jadi ini orang sekuler. Sebab dari awal-awal Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah, Al-Imamah itu min amriddin. Walaupun wajibnya itu ada yang berpendapat bil akli, ada yang berpendapat wujubu bis dalam wujubu biha. Tapi Imam Al-Mawardi menguatkan bahwa wajibnya imamah itu berdasarkan syar'i, karena ada perintah ya alladzina amanu wa atiiur rasul. Jadi taat kepada ulil amri itu min amriddin, juga memilih kepemimpinan dengan amriddin. Nah, cuma pertanyaannya, kenapa Rasulullah tidak membuat norma-norma? Ada 3 kemungkinan. Mungkin Rasulullah menganggap ini tidak penting, lalu dia tidak melakukan apa-apa untuk sesuatu, masalah menyusun bermusyawarah dengan sahabatnya untuk bagaimana caranya nanti meneruskan kepemimpinan. Kalau diserahkan saja, karena Nabi
tidak menganggap itu penting. Dan ini saya kira mungkin nggak bahwa Nabi itu menganggap kepemimpinan tidak penting. Saya kira tidak. Kemungkinan kedua, Rasulullah menganggap imamah ini penting bagi umat nanti untuk keselamatan. Lalu beliau tidak berbuat apa-apa. Bisa tidak seperti itu? Asumsi kita. Dia menganggap penting, sedangkan kecil ada, tahu kecil, buang air besar atau kecil, itu ada 19 kesentuhannya. Masa imamah tidak ada ketentuan? Logis nggak kira-kira? Oke? Kemungkinan yang paling ideal Rasulullah menganggap ini penting, lalu merumuskan norma-norma bagaimana nanti suksesi. Tapi Nabi keburu apa? Tapi dijawab oleh orang Syiah, Nabi sudah menentukan. Nah, dengan peristiwa Ghadir Khum itu tadi pertanyaan. Menurut sumber-sumber Syiah, peristiwa Ghadir Khum itu adalah mutawatir, diketahui oleh seluruh sahabat-sahabat yang dekat pada dia. Karena itu sebab turunnya ayat Ghadir Khum itu dilatar belakangi oleh turunnya ayat Ya ayyuhal rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al balagha. Apa ayatnya di surat Al-Maidah 67 apa itu? Wa ma balagta risalah. Itu wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diwahyukan pada engkau dari Tuhan. Kalau engkau tidak lakukan, maka engkau tidak. Nah, itu di ayat itu kan turunnya di akhir-akhir dalam perang Tabuk. Nah, balik di perang Tabuk itulah sahabat berkumpul di tempat itu di Ghadir Khum itu, dan Nabi berpidato tentang bahwa dia seperti misalnya mengkana kuntu lahu awaliyun wa aliyun wa iliyun. Nah itu peristiwa ini diriwayatkan juga dalam kitab-kitab sunnah, cuma itu saja dihukum ada dalam kitab Ibnu Majah, peristiwa Ghadir Khum, dan digolongkan kepada hadis sahih. Nah, bukan tidak ada sumber sunni untuk peristiwa Ghadir Khum ini. Nah ini, tapi menurut walaupun hadis ini sahih, ada juga interpretasi dalam sunni bahwa para sahabat tidak memahami ini adalah pesan khilafah atau pengganti, tapi normatif saja artinya melihatkan kedudukan Ali di Rasulullah. Nah, bagi orang Syiah itu ini adalah wasiat. Nah, kita secara akademik, walaupun sumber-sumber ini diperselisihkan, tapi kita juga harus mempertimbangkan sumber-sumber yang oleh sebab itu. Dan satu fakta lagi, Zubair bin Awam, seorang tabi'un awwalun, itu mendukung Ali menjadi khalifah pada periode pertama, min Ansori Ali dia. Jadi Syiah itu belum ada, yang ada itu Ansor Ali, pendukung Ali dari para sahabat. Cuma kemudian ketika Utsman terbunuh, maka diangkatlah Ali. Lalu datanglah Zubair supaya Ali segera menuntaskan kasus pembunuhan.
Bapak Ibu tahu kan Zubair bin Awam? Siapa dia? Zubair bin Awam itu sepupu Nabi. Dia ibunya adalah Sofiyah binti Abdul Muttalib. Jadi anak bibi dia, Zubair bin Awam ini. Tapi bapaknya orang Umayyah. Meskipun demikian dia masih Ansar Ali pada, tapi karena garis keturunan ini pihak bapak oleh orang Arab, maka dia adalah termasuk golongan Bani Zubair bin Awam. Nah, ketika Utsman terbunuh, Zubair bin Awam ini menuntut segera kasus pembunuhan Utsman ini disidik. Tapi Ali menolaknya karena suasana MK begitu kacau. Ali menginginkan itu kulit dahulu. Dan ini karena Zubair bin Awam tidak sabar dan menunggu, dan itu juga susah dalam keadaan yang seperti itu, sama seperti menghukum kaum muslimin yang membunuh orang-orang Mekah. Siapa yang mau dituntut? Nah, nanti terpilih pemerintahan Utsman ini menarik juga dikaji ulang. Nah, siapa yang menulis? Dia sangat menarik menulis pemerintahan Utsman. Ya. Jadi Zubair bin Awam ini akhirnya menentang Ali dan mengajak Aisyah untuk memberontak. Maka terjadilah perang Jamal, di mana Aisyah menjadi salah satu tokoh yang ikut menentang Ali, tapi sayang Zubair melawan gugur pada perang. Itu kan sama saudara, perang saudara. Jadi ijtihad para sahabat sampai bunuh-bunuh. Apakah itu yang ideal kita tiru? Kalau kita beristihad, kita kalau hendak ikut saya, pernah kita. Itu sunnah sahabat. Apa itu yang mau kita ikut? Jadi secara sebenarnya kalau tanya saya sebagai orang Sunni, saya akan bilang masjid. Ini sekarang kita berbicara secara akademik untuk menilai hal yang jangan terlalu fanatik lah kita. Itu fakta sejarah. Siapa yang menolak? Zubair bin Awam, sepupu Nabi, mati di dalam perang Jamal. Siapa yang menolak? Karena ya, Ahmad Syalabi, seorang penulis sejarah Islam, mengatakan kenapa Zubair bin Awam itu bersemangat tentang Ali? Karena didorong oleh ponakannya. Siapa itu? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu Aisyah itu kan ponakan Aisyah, anaknya Asma binti Abi Bakar. Ayahnya Zubair bin Awam. Di situ juga. Karena Abdullah bin Zubair ini sangat ambisius untuk menjadi, berharap nanti kalau Ali kalah, maka Abdullah bin Zubair lah yang menjadi itu menurut cerita Ahmad Syalabi. Oke? Itulah pertentangan politik. Kalau pertentangan politik kita lihat, mesti diulang lah. Walaupun ada di pemilu orang-orang KPU yang mati 500 orang lebih, tapi kan tidak jelas siapa yang bunuh. Tapi di bahasa sahabat itu langsung Utsman bin Affan langsung dibunuh. Perang terjadi antara Muawiyah dan seterusnya. Perang terus. Yang
tidak boleh kita lupakan. Itu menjadi pelajaran dari kita sekarang. Ya. Kalau sunnah mensakralkan para sahabat dengan kata-kata kullu sama udul, nah seperti kita udulnya mereka berperang bertumpah darah. Kalau salah ijtihad masih ada pahala 1. Tapi apakah sunnah itu yang ikut? Ada juga yang mengatakan waktu itu kan perang itu masalah biasa. Membunuh itu kalau masalah biasa. Masa masalah biasa? Al-Quran yang mengatakan membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh umat. Itu beratnya pembunuhan. Tapi dilakukan oleh para sahabat yang peduli. Oke, tapi jangan jadi pula dengan informasi yang saya berikan yang supaya kita harus begini. Ya biarlah sejarah itu sudah berlalu dan kita mawas diri menjadi pelajaran hal itu. Janganlah kita terlalu fanatik menganggap orang Syiah itu seperti najis gitu. Ya, jadi orang Sunni menganggap Syiah itu najis. Kalau orang Syiah bagaimana? Tidak masuk surga orang Syiah sebelum dia bisa meracun seorang Sunni, sebagaimana mereka meracun Hasan bin Ali. Jadi ada di kitab. Sementara orang Sunni juga menjadi permusuhan abadi. Permusuhan abadi dengan tentu saja dengan cerita-cerita yang muncul. Yang muncul seperti tadi itu cerita juga Abdullah bin Sabah yang sebagian orang Syiah itu menolak karena Abdullah bin Sabah itu dari orang Yahudi. Tapi ajarannya itu tidak sama ajaran Syiah, tidak sama dengan wallahu a'lam. Tapi itulah fakta-fakta sejarah yang kita dapatkan dari riwayat-riwayat dari sumber-sumber. Kalau riwayat itu tentulah fakta-fakta